Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa, para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, pecinta Aswaja Center NU Kedung Jajang Lumajang, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tentang sekte di dalam Islam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ma'unah, mendapatkan ridha, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian sekte di dalam Islam, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang paham Raja'ah yang ada di dalam tradisi Syiah. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu menggugat tradisi Raja'ah. Kita di sini mencoba untuk meluruskan, untuk memberikan pandangan-pandangan terutama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang fenomena Raja'ah yang ada di dalam tradisi Syiah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwa Raja'ah ini adalah memiliki pengertian artinya kembali. Raja'ah itu artinya kembali. Dipahami oleh saudara-saudara kita kalangan Syiah, yaitu kembalinya para imam, dimulai dari Imam Ali kemudian sampai kepada imam yang ke-11, itu akan kembali ke dunia ini untuk memimpin, untuk mengambil kepemimpinan yang selama ini telah diambil oleh orang lain, diambil kembali untuk kemudian menebarkan visi keadilan. Di samping itu juga mereka itu akan dikembalikan ke dunia ini untuk membalas dendam, akan kezaliman-kezaliman yang telah diterima oleh para imam di masa yang lalu. Artinya yang dikembalikan di sini bukan hanya para imam saja, tetapi juga kaum muslimin. Dan juga tak kalah pentingnya, yaitu adalah musuh-musuh para imam itu. Para imam itu akan dibangkitkan, akan dikembalikan ke dunia ini. Pun begitu juga dengan orang muslim, juga musuh-musuh para imam ini. Supaya para imam ini mampu melancarkan balas dendam yang telah mereka simpan bertahun-tahun. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah pemahaman Raja'ah yang dipahami oleh orang-orang Syiah. Nah, kira-kira pemahaman yang semacam ini apakah ada di dalam Islam atau tidak? Nah, seperti yang kita ketahui dulu, bagaimana ide Raja'ah ini muncul dan diadopsi oleh orang-orang Syiah pada awal mulanya. Mereka terinspirasi dari beberapa kisah. Contohnya seperti kisahnya Uzair yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau meninggal. Setelah 100 tahun kemudian Uzair ini dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kemudian mereka mengambil pikiran atau ide-ide yang semacam itu kemudian diadopsi dalam pemikiran Syiah. Al-Mawqifu min Raja'ati, halaman 119 dalam kitab Syi'atu bainal i'tidal wal ghulu. Wal qawlu bir raj'ati yatanafa ma'a ma jaa'a bihil Qur'anil Karim, ma'a ma jaa'a bihi al-Qur'anul Karim was sunnah al-mutahhara wa ma 'alaihi i'tiqadul muslimin. Seperti yang kita jelaskan tadi, Raja'ah itu maka dengan pengertian yang sedemikian itu jelas sekali bahwa Raja'ah ini yatanafa, bertolak belakang dengan apa yang datang di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis,
dan juga apa yang menjadi i'tiqad, yang menjadi kepercayaan, menjadi keimanan orang-orang Islam. Tidak ada raj'ah itu di dalam konsep i'tiqadnya orang muslim. Falaysa ba'dal mauti illa al-qabr ay al-barzakh. Seseorang ketika dia sudah sampai pada terminal yang disebut dengan kematian, maka dia akan masuk pada satu alam yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh yang berada di alam kubur. Semua orang akan melewati itu. Kecuali kalau orang terakhir mungkin ya. Allah alam apakah akan mengalami itu atau tidak. Insya Allah akan mengalami juga. Mengalami apa yang disebut dengan alam barzakh. Alam barzakh ini semua ruh orang-orang yang meninggal akan dikumpulkan di situ. Akan dikumpulkan di alam barzakh ini. Sehingga tidak ada istilahnya kemudian dalam Islam terminologi ruh yang bergentayangan. Tidak ada. Karena kita melihat ada fenomena bahwa orang yang meninggal dengan tidak wajar, dibunuh, diperkosa, ataupun yang lainnya, maka kemudian ruhnya bergentayangan. Nah, itu cuman ada di film-film saja. Pada hakikatnya di dalam Islam, seseorang yang sudah meninggal, maka dia akan dikumpulkan di alam yang disebut dengan alam barzakh. Nah, di alam barzakh ini akan mendapatkan dua hal. Yang pertama adalah mendapatkan nikmat kubur. Yang kedua adalah mendapatkan siksa kubur berdasarkan amal-amal yang telah dia lakukan di dunia ini. Alam kubur yang kemudian termanifestasikan dalam dua hal tadi, yaitu nikmat kubur dan siksa kubur, itu dijelaskan di dalam banyak hadis, terutama ketika Rasulullah SAW satu ketika lewat di dua kuburan, di mana kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian dipotongnya menjadi dua dan ditaruh di kuburan itu. Melihat itu sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa jenengan melakukan hal itu?" Nah, Rasulullah kemudian menjawab, "Sesungguhnya penghuni kubur yang ada di dalam kuburan ini sedang diazab. Oleh karena itu saya menaruh pelepah kurma ini dalam rangka supaya pelepah kurma ini mendoakan orang-orang yang ada di dalam kubur ini. Mudah-mudahan kemudian dengan doa itu azab yang dia terima itu kemudian menjadi berkurang." Itu bukti bahwa di dalam kubur orang mendapatkan siksa dan juga mendapatkan nikmat. Contohnya di dalam surah Ghafir ayat ke-46, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." An-nar, api, yu'raduna 'alaiha, ditampakkan kepada mereka siang dan malam. Nah, ketika kiamat datang, maka kemudian dikatakan kepada mereka, adkhilu, masukkan keluarga Fir'aun yang menentang agama Allah, asyaddal adzab, kepada siksa yang paling pedih. Nah, kalau kita lihat dalam ayat ini ada dua redaksi. An-nar yang pertama, kemudian yang kedua adalah asyad al-adzab. An-nar yang pertama adalah menunjukkan itu adalah neraka yang ada di dalam siksa kubur. Kenapa? Karena itu kiamat belum datang. Nah, baru ketika sudah kiamat datang, kemudian mereka dimasukkan kepada neraka yang ada di hari kiamat. Ay annahum yu'raduna 'ala an-nar fil qabri, di dalam kuburan mereka. Thumma yakunu idkhaluhum yawmal qiyamati an-nar al-ashadda min naril barzakh.
Kemudian tatkala hari kiamat, maka kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka yang lebih perih, al-asyad, yang lebih perih daripada an-nar al-barzakh, daripada api neraka di alam barzakh. Seperti itu. Kita mengambil istidlal yang demikian itu dari mana? Idh anna al-'atfa yaqtadi al-mughayarah. Karena ataf itu menunjukkan sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Contohnya saya katakan seperti ini. Ahmad dan Umar pergi ke pasar. Yang disebut dengan ataf di sini adalah dan. Ketika saya mengatakan Ahmad dan Umar, maka Ahmad ini berbeda dengan Umar, atau Umar ini berbeda dengan Ahmad. Oke lah, kita ganti dengan nama yang sama. Muhammad dan Muhammad pergi ke pasar. Maka dari perkataan ini kita bisa pahami bahwa di sini ada dua orang yang namanya sama, yaitu Muhammad dengan Muhammad. Muhammad yang pertama ini bukanlah Muhammad yang kedua. Pun juga sebaliknya, Muhammad yang kedua ini bukanlah Muhammad yang pertama. Dalam ayat ini, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. An-nar yang pertama ini menunjukkan kepada an-narul barzakh. Nar atau api neraka yang ada di alam barzakh. Kemudian yang kedua itu an-nar yang ada di yaumul qiyamah. Kembali lagi kepada permasalahan, tapi saya lihat kok hantu ketika ada orang yang meninggal dengan kematian yang tidak wajar, maka kemudian hantunya bergentayangan. Ketahuilah di dalam Islam sekali lagi bahwa semua roh orang yang meninggal itu akan dikumpulkan dalam alam barzakh itu. Perkara ada kemudian penampakan-penampakan yang menyerupai orang yang meninggal tadi, ketahuilah itu bukan roh dari orang yang meninggal itu. Tetapi bisa jadi itu adalah kelakuannya jin. Kelakuannya jin, kita tahu jin itu bisa atau mampu mempunyai daya, mempunyai kekuatan untuk merubah fisik, merubah bentuk menjadi penampakan-penampakan yang lain. Itu jin. Kok bisa mirip seperti itu? Bahkan tahu persis bagaimana kebiasaan-kebiasaan orang yang meninggal itu. Nah, kita tahu bahwa setiap manusia ini dibarengi atau dikancani oleh jin yang disebut dengan jin qarin. Kita ini mempunyai jin qarin. Nah, jin qarin ini menemani kita sejak kita baru dilahirkan sampai meninggal. Sehingga seluk-beluk kita, apapun yang kita lakukan, jin qarin ini mengetahui betul. Nah, bisa jadi ketika seorang dukun menebak pasiennya dan tebakannya benar, bisa jadi itu adalah berkat komunikasi dia dengan jin qarin. Jadi dia menanyakan kepada jin qarin itu kira-kira apa problem yang dihadapi oleh si pasien. Intinya bahwa tidak ada ruh yang bergentayangan. Jika ada penampakan-penampakan yang menurut kita itu adalah hantu, pocong dan semacamnya, bisa jadi itu adalah kelakuannya jin. Nah, kembali kepada pembahasan kita bahwa setelah orang meninggal maka dia akan masuk kepada alam barzakh. Akan masuk kepada alam barzakh. Dan itu berlaku sampai hari kiamat datang. Maka semua orang yang meninggal mulai zaman dahulu sampai sekarang, orang yang terakhir mati pada detik ini ketika dikubur, maka mereka berada di alam yang disebut dengan alam barzakh. Maka kemudian terjadilah kiamat nanti. Terjadilah kiamat, kemudian orang akan mati semuanya. Nah, setelah mati kemudian Allah akan bangkitkan. Setelah sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Jadi kali pertama itu ditiup menandakan kiamat datang, semua porak-poranda, semua hancur. Kemudian setelah itu
setelah orang meninggal semuanya, maka kemudian Allah bangkitkan. Allah bangkitkan semua orang-orang itu, kemudian itulah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan, maka kemudian mereka dikumpulkan dalam satu padang yang disebut dengan padang mahsyar. Ngapain di padang mahsyar itu? Yaitu untuk diperlihatkan kepada mereka penghakiman-penghakiman ataupun perhitungan-perhitungan amal yang mereka lakukan di dunia ini. Maka kemudian disebut dengan mizan, yaitu hari timbangan, menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Faman khaffat mawazinuhu wa man thaqulat mawazinuhu, dalam Al-Qur'an itu. Ada yang ringan bebannya, ada yang berat bebannya, dan begitu seterusnya. Nah, setelahnya maka kemudian mereka akan melewati suatu jalan yang disebut dengan sirat. Melewati satu jalan yang mengarah kepada surga. Jika dia tidak lolos dari jalan itu, dari sirat itu, maka dia akan terjatuh ke neraka. Itulah yang kemudian disebut dengan neraka yaumul qiyamah dan surga yaumul qiyamah. Nah, artinya di sini rentetan yang panjang yang akan dilalui oleh manusia di sini tidak ada satupun yang menunjukkan raja'ah. Artinya kembali gitu loh. Sebelum hari kiamat kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sini. Kecuali dalam beberapa kasus yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Seperti kasusnya Ashabul Kahfi. Nah, Ashabul Kahfi itu dihidupkan kembali. Meskipun mereka pada awalnya itu tidak mati. Posisinya Ashabul Kahfi itu ya tidak meninggal. Mereka ditidurkan. Mereka ditidurkan sampai tidurnya itu kurang lebih 300 tahunan. Maka betapa kagetnya mereka ketika tahu bahwa mereka itu telah tidur 300. Konteksnya dalam hal ini adalah bukan dari kematian kemudian dibangkitkan. Nah, kalau roja itu kan kematian kemudian dibangkitkan. Nah, itu roja. Yang lebih dekat sekali itu adalah kasusnya Syam'un, yang seperti yang kita kutip dulu ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarik wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-idhami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Cerita Syam'un itu untuk menunjukkan betapa Allah mempunyai kudrah, mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi, mampu menghidupkan orang yang sudah mati, bahkan tulang belulang yang sudah hancur seperti itu. Allah mampu, karena logikanya seperti ini: mengadakan sesuatu dari yang tiada sama sekali dengan mengembalikan sesuatu yang sebelumnya ada. Logika manusia akan berkata akan sangat gampang sekali untuk mengadakan sesuatu atau mengembalikan sesuatu dari yang sebelumnya ada. Yang pertama tadi, membuat sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada. Nah, ini sudah Allah buktikan. Nabi Adam dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan begitu pun juga dengan anak Nabi Adam, cucu-cucunya, dan sampai kepada kita. Dari yang sebelumnya tidak ada, Allah jadikan menjadi ada. Nah, ada pula yang Allah jadikan dari sesuatu yang ada, kemudian mati, maka kemudian Allah bangkitkan lagi. Contohnya dalam kasus Syam'un ini. Syam'un dulu hidup, kemudian mati, setelah 100 tahun kemudian Allah bangkitkan kembali. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi Allah Maha Kuasa. Innallaha qadirun. Allah itu Maha Kuasa. Dalam konteks hadis
kita temukan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi. In kana min ahli al-jannati famin ahli al-jannah, wa in kana min ahli an-nar famin ahli an-nar." Apabila seseorang di antaramu itu meninggal, maka dia akan diperlihatkan tempat duduknya kelak. Diperlihatkan siang dan malam kepada mereka. In kana min ahlil jannah, jika mereka itu termasuk pada golongan orang-orang yang masuk surga, wa min ahlil jannah, maka nanti mereka akan digolongkan dalam penduduk-penduduk ataupun orang-orang yang akan masuk surga. Diperlihatkan sejak dari kuburnya. Wa in kana min ahlin nar, sebaliknya jika mereka itu termasuk pada golongan orang-orang yang masuk neraka, fa min ahlin nar, maka mereka akan masuk dalam ahlin nar. Yuqalu lahu, dikatakan kepada mereka, kepada dia, kepada orang yang mati tadi, ahadukum hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu ilaihi yaumil qiyamah. Ini loh tempat kamu, ini loh tempat duduk kamu nanti, surga ataupun neraka, sampai Allah akan membangkitkanmu dari matimu di hari kiamat. Wal haditsu syarif yubayyinu annahu laysa ba'da al-maut illa al-qabr aw al-barzakh wa min thamma ya'ti al-ba'th wa laysa hunaka martabah tusamma bir-raj'ah kama yaqulu Syiah. Dari hadis ini kita temukan bagaimana perjalanan manusia itu mulai dari mati, kemudian alam barzakh, kemudian nanti dibangkitkan al-ba'ts, kemudian ada neraka dan surga. Tidak disebutkan sedikit pun di dalam hadis ini tingkatan yang disebut dengan raj'ah tadi itu. Wa ala hadzal i'tiqad kana sahabatul athhar wa kana salaf as-salih. Dan inilah yang dipercayai oleh para sahabat dan juga para salafus saleh kita, para ulama-ulama terdahulu kita. Sehingga kesimpulannya bahwa dalam rentetan kehidupan manusia ini tidak ada yang disebut dengan raj'ah, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Al-Hadis. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un, fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illahu rabbul 'arsyil karim. Ayat ini menegaskan bahwa manusia itu pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah mereka perbuat di dunia ini. Dalam ayat yang lain, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la tajru waziratu wizra ukhra. Al-'adzab aw an-na'im fil qabri idzan haqqun. Jadi kesimpulannya dari ayat-ayat yang kita bahas tadi, dari hadis-hadis yang kita bahas tadi, yang namanya azab, siksa kubur, nikmat kubur, itu adalah benar adanya. Wadarul akhirah bikulli ma fiha haqqun. Kemudian juga kehidupan akhirat dan segala macamnya yang ada di sana, baik itu surga, baik itu neraka, sirat, kemudian hisab, mizan, hasyar, dan begitu seterusnya, itu semuanya benar adanya. Waruju' ila dunya qabla yaumil qiyamah fi suwari allati dzakaraha al-Qur'anul Karim mithla Uzair wa ahlul kahfi wa hiya Isa lil mauta bi'idznillah.
Dan memang ada di dalam Al-Quran disebutkan rujuk kembalinya seseorang setelah mati ke dunia ini yang terjadi sebelum hari kiamat. Seperti Uzair, kemudian juga Ashabul Kahfi, kemudian juga Nabi Isa yang mampu menghidupkan orang mati. Nah, itu diceritakan. Selebihnya seperti yang dikatakan oleh orang Syiah bahwa para imam itu akan dibangkitkan, itu enggak diceritakan, tidak ada sama sekali. Amma ma'ada dzalika, adapun selain dari yang kita ceritakan tadi, Uzair, Ahlul Kahfi, kemudian Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati itu, mimma taqulu syi'atu, yang dikatakan oleh orang Syiah bahwa para imam ini akan kembali, fahuwa kadzibun 'ala Allah, dan itu adalah berita bohong, tidak benar adanya, dan itu sama halnya dengan bohong kepada Allah wala rasulihi, dan juga kepada rasulnya, walal Qur'anil Karim, dan juga kebohongan kepada Al-Quran, was sunnah al-mutahharah, dan juga bohong kepada sunnah mutahharah, wa ijma'il muslimin, dan juga kepada konsensus atau ijma' dari orang-orang Islam. Sehingga kita tahu bahwa Raji'ah ini tidak ada asalnya, dan juga tidak bisa dibenarkan. Inilah yang kita bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.